Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman semua mendengar, diduga teman-teman ya, saya katakan diduga bahwa surat suara sudah sampai di negara di mana para TKI berada teman-teman. Dan bahkan diduga sudah tercoblos dengan paslon tertentu. Ya, bagaimana ini bisa terjadi teman-teman ya? Bagaimana? Dunia maya dikejutkan dengan beredarnya video seorang WNI di kota Taipei, Taiwan telah menerima surat suara untuk pemilu 2024. 31.000 lebih surat suara yang sudah terkirim dan tercoblos di Taipei, Taiwan berpotensi menggerus kepercayaan publik. Wah, Yen carane ngene langsung lantiken wae. Ra usah pemilu-pemiluan, ra usah gatel-gatelan. Cuk. Kami Mari kita lihat tulisan ini. Apakah Bapak Ibu menjadi takut? Apakah Bapak Ibu akan gentar? Maka kita lihat, KPU menyatakan ribuan surat suara dikirim lebih awal di Taiwan. Saya langsung komentar, Komisi 2 panggil KPU segera untuk klarifikasi. KPU nyatakan surat suara coblos di Taipei tidak sah. Kenapa bisa lolos? Profesionalismenya mesti dipertanggungjawabkan karena kita punya PDI Perjuangan yang ada di parlemen, kita punya P3 yang ada di parlemen untuk bisa bertanya itu, meminta pertanggungjawaban. Waspada tangan jair rekapitulasi C1 beda dengan real count KPU. Bapak Ibu, kita sudah mempersiapkan tim IT kita karena ciri-ciri ini sudah kita lihat mulai hari ini. Maka Bapak Ibu, yang below the line sudah bergerak, yang above the line main di udara, tapi ada satu orang yang ngurus IT. Ada tim yang ngurus IT dan itu kuat untuk melihat dan memantau perkembangan. Bapak Ibu masih ingat? Tiba-tiba DPT naik 50 juta lebih. Hati-hati. DPT naik 50 juta. Ada suara yang sudah dicoblos. Ini ciri-ciri. Maka tim teknis pemilu, Mas Ajat, siapkan posko khusus untuk mulai mantengin ini, melihat distribusi surat suara agar kita bisa memantau dan nanti IT kita akan memantau untuk bisa menangkap itu. Yang akan curang, kami sedang memantau kalian dan kami mengerti soal itu. Yang akan curang dipantau. Diduga hilangkan hak pilih dan data pengadu DKPP periksa KPU Bawaslu. Bapak Ibu, inilah cara-cara yang kemudian kita deteksi hari per hari, waktu ke waktu, detik per detik. Maka seluruh ilmu, pengalaman, dan kekuatan yang Bapak Ibu miliki, kasihkan pada DPR. Siapkan sistematisasinya agar kita bisa bergerak lebih baik. Bapak Ibu, apakah godaannya sudah selesai? Belum. Teman-teman kita satu persatu diambil. Yang mereka tidak punya nyali yang kuat, yang tangguh, dia sudah minggir ke sana. Dan inilah kekuatan-kekuatan yang masih kuat, masih tangguh, dan tidak pernah kenal menyerah. Saya harus kritik KPU ini ceroboh. Sudah berkali-kali ceroboh dan tidak pernah memperbaiki. KPU ceroboh katanya. Yang orang tidak ikut aturan gitu dibiarin. Macam-macam gitu. Ada kritik ini dibiarin. Nah, sekarang surat suara itu kan karena ketahuan. Kalau tidak ketahuan kan bisa terjadi di tempat lain. Lalu ketahuan baru menyalahkan gitu. Di sini kami tidak gentar karena kami bersama Pak Ganjar dan kami juga tidak akan pernah merasa takut karena kami bersama Bapak Mahfud. Mahfud MD! Mahfud MD! Mahfud MD! Jangan gentar! Jangan takut! Wah, ada TKI di Taiwan yang udah mendapatkan bocoran surat suara pemilu 2024 guys. Belakangan ini viral di sosial media ada TKI yang membuat video seperti unboxing yang ternyata isinya itu surat suara pemilu 2024. Surat suara. Tapi akhirnya dikonfirmasi oleh ketua KPU. Ternyata surat suara pemilu 2024 ini dikirimkan oleh PPLN tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Alhasil surat suara itu tidak sesuai dengan aturan KPU dan dikategorikan tidak sah dalam pemungutan suara nanti. Menurut kalian gimana nih guys tentang berita ini? Taiwan kacau. PPLN Taiwan kacau. Kinerjanya dipertanyakan oleh masyarakat sekarang. Kok bisa? Kok bisa petugas PPLN Taiwan mengirimkan surat pemilihan umum sebelum jadwalnya sesuai dengan PKPU nomor 25 tahun 2023. Semestinya surat pemilihan ini diedarkan pada tanggal 2 Januari sampai 11 Januari, tapi telah diedarkan kemarin kepada para PMI di tanggal 18 sampai 25 Desember.
Nah, setelah ditanyakan klarifikasinya, PPLN Taiwan memberikan jawaban kepada KPU di mana para PMI memiliki hari libur yang berbeda-beda dan bertepatan pada tanggal 8 sampai 14 Februari mereka merayakan hari libur Imlek di Taiwannya. Klarifikasi macam apa seperti ini? Saya anggap ini sangat konyol. Edaran dilakukan pada tanggal 2 sampai 11 Januari ini tidak ada hubungannya dengan libur Imlek. Tidak ada libur pada saat itu. Dan bisa saja kantor pos menyampaikan surat pemilihan ini tepat pada waktunya. Permasalahannya adalah pengumpulan kembali kertas surat suara ini. Nah, kalau misalnya kalian itu takut tidak bisa sesuai dengan jadwal, maka bisa dipercepat nanti pengumpulan surat suaranya, bukan pengedaran surat suara ini. Konyol sekali klarifikasi seperti ini. Dan yang saya sesali lagi adalah sebanyak 31.276 kertas surat pemilihan umum ini dinyatakan invalid atau rusak. Kerugian negara, siapa yang tanggung? Dari ongkos kirim, dari pencetakan ulang, ini semua adalah uang. Meskipun jumlahnya dianggap kecil, tapi saya rasa ini sangat merugikan negara. Wow. Anggaran rugi semua. Kalau memang para petugas PPLN Taiwan ini tidak bisa serius dalam pemilihan umum kali ini, mending udah mengundurkan diri, pulang tidur. Pemilihan umum bukan ajang main-main, bukan sebuah permainan, bukan hal yang dianggap sepele. Ini sangat serius. 5 tahun sekali. Dan ini saya rasa kesalahan yang sangat fatal. Satu lagi buat teman-teman yang nanti mungkin akan menerima kembali surat suara pemilihan umum, ya saya harapkan untuk tidak memvideo, memfoto, mendokumentasi dan memposting secara publik kertas surat suara yang telah kalian coblos, karena ini telah melanggar aturan dan ini sangat berbahaya. Jangan karena sebuah VT nanti malah membuat kalian melanggar peraturan. Hal ini mungkin sangat tidak worth it bagi saya ya. Gara-gara sebuah VT nanti saya melanggar peraturan, lah sayanya jadi repot. Kalian semestinya tahu akan hal ini. Dan ingatkan kepada semua teman-teman yang lain juga, jangan membuat video di mana menunjukkan kertas pemilihan suara yang telah dicoblos. Sekali lagi, ini pesan penting. Amplop surat suara. Di dalam amplop tersebut ada amplop lagi yang di dalamnya ada surat suara pemilu presiden, dan di situ ada teks yang menyatakan bahwa pemilih di Taiwan atau Taipei. Waduh, surat suara pemilu sudah tercoblos di Taipei. Hampir 31.000 suara sudah dikirim ke sana dan sudah tercoblos. Dan klarifikasi dari KPU tersebut menyatakan bahwa surat suara yang sudah dikirim sebanyak 31.000 lebih itu dianggap rusak atau tidak sah. Kok bisa seperti itu, Pak? Kok bisa ini kecolongan atau memang ada unsur kesengajaan atau memang ada instruksi, Pak? Tolong KPU segera diusut. Ya, ini kesalahannya siapa? Apakah memang ini sistemnya yang salah atau memang seperti apa? Dan saya rasa nih Pak, rakyat Indonesia itu sekarang udah pada pinter, udah pada cerdas ya. Jadi setiap ada kesalahan, ada kecurangan itu pasti akan tahu, akan terbongkar sendirinya ya. Bahkan video ini ketika seorang membuka amplop tentang kartu suara Pilpres itu dan viral, barulah KPU membuat klarifikasi ya. Apakah memang sebelumnya itu tidak dirapatkan dulu Pak? Atau memang ini terselubung karena terlanjur viral, akhirnya KPU membuat klarifikasi, cuci tangan gitu ya ibaratnya. Nah, padahal yang mengirim surat itu kan pasti dari anggota KPU juga atau panitia di sana, pasti dong ada instruksi dari pihak Indonesia. Ini cobalah ketua KPU diusut siapa yang membuat instruksi seperti itu. Janganlah membuat kecurangan-kecurangan di Pilpres 2024. Jangan memihak satu dari capres dan cawapres. Bapak itu adalah pelaksana, harus netral. KPU adalah instansi tertinggi ketika di Pilpres. Jadi tidak boleh memihak ke salah satu calon presiden dan wakil presiden. Harus netral, ya. Jadi tidak boleh ada lagi kecurangan, kesalahan yang seperti ini. Ya, bahkan kesalahannya itu dilakukan oleh orang-orang KPU sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Sahabat Amin, di mana saja Anda berada dan rekan-rekan se-Indonesia. Ya, ada beberapa berita yang kita baca bahwa di Taipei sana telah dilakukan pencoblosan ya, dan ujung-ujung KPU melalui ketuanya meminta maaf dan mengatakan bahwa itu kelalaian dan dinyatakan batal. Tapi bukan persoalan bahwa KPU menyatakan itu kelalaian dan dinyatakan batal, tetapi ini persoalan prosedural. Kemudian kedua, cara kerja.
Kok bisa? Kok bisa sih? Kalau ketahuan, maaf. Kalau tidak ketahuan, yang logis dong. Hai teman-teman, jadi ini lagi viral banget informasi mengenai surat suara di Taiwan gitu ya, karena di sana ternyata sudah ada distribusi logistik terutama untuk surat suara, dan ada beredar video yang menampilkan salah seorang warga negara Indonesia membuka amplop yang isinya itu adalah surat suara di media sosial, di TikTok lah ya gitu. Lalu dia memperlihatkan surat suara Pilpres bergambar wajah 3 pasangan capres-cawapres peserta pemilu yang baru diterimanya. KPU kemudian mengatakan surat suara itu memang telah didistribusikan kepada pemilih di luar jadwal, tidak dapat digunakan karena memang dianggap rusak. Jadi sebanyak 31.276 amplop berisi total 62.552 lembar surat suara pemilihan presiden, wakil presiden, dan DPR itu dinyatakan rusak. Kata KPU itu adalah rusak dan tidak bisa diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara. Nah, di teman-teman kita di luar negeri itu kan akan memilih langsung di tempat pemungutan suara luar negeri, kemudian menyerahkan suara melalui kotak suara keliling, dan satu lagi adalah lewat pos gitu. Dan pemungutan suara melalui pos itu metode yang tidak bisa kita gitu ya menjamin kerahasiaan dan tidak bisa diawasi, juga dipantau bagaimana alur distribusi tahapannya gitu ya. Karena metode ini tentu akan sangat rawan, berpotensi ada banyak kecurangan-kecurangan dan pelanggaran. Dan ketika KPU menyatakan bahwa surat suara itu adalah surat suara yang rusak karena dikirim lewat pos oleh panitia luar negeri gitu ya, panitia pemilihan luar negeri. Sebelumnya itu kan ditentukan jadwalnya itu 2 sampai dengan 11 Januari 2024. Artinya masih ada waktu sebelum jadwal pengiriman surat suara ke pemilih luar negeri. Dan pemungutan suara melalui pos itu tentu sangat rentan sekali kecurangan gitu ya. Belum lagi pengawasan kita yang relatif minim, aspek kerahasiaan, juga kebebasan dalam memilih juga tidak sepenuhnya kita bisa memastikan gitu. Termasuk juga bagaimana dari sisi validitas penggunaan hak pilih juga tidak bisa dipastikan surat suara itu betul-betul dicoblos gitu oleh pemilih yang bersangkutan. Nah, maka di sini pengawasan tentu saja harus diperketat. KPU Bawaslu perlu bekerja sama dengan ekstra gitu ya, dengan perwakilan di Republik Indonesia untuk memastikan bagaimana kepatuhan terhadap aturan dan validitas penggunaan hak pilih warga negara, karena ini kecurangan itu tidak, kalau kemudian tidak bisa diantisipasi, maka yang terjadi adalah seperti pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk juga di pemilu 2019 lalu. Agar kemudian kecurangan itu bisa dihindari dan hak pilih warga negara terpenuhi, maka KPU Bawaslu perlu koordinasi dengan maksimal dengan kantor perwakilan Republik Indonesia. Dan kita tentu berharap peristiwa pendistribusian logistik pemilu di Taiwan itu harus jadi pelajaran yang sangat berharga untuk KPU. Koordinasi dengan pihak ketiga dalam distribusi logistik ini tentu harus diperkuat, karena kesalahan administrasi dalam pendistribusian logistik itu akan berdampak sangat fatal, terutama pada penggunaan hak pilih. Dan pengiriman logistik juga, apalagi di Indonesia, banyak kan kita di daerah-daerah tertinggal gitu ya, dan daerah-daerah dengan kondisi geografis yang sangat sulit dijangkau. Ini sebetulnya permasalahan klasik sih dalam pemilu. Semestinya ya KPU itu punya mitigasi resiko berkaitan dengan hal ini, karena dengan regulasi aturan perundang-undangan yang sama gitu ya, tidak berbeda dengan pemilu 2019 lalu, mestinya ada antisipasi sejak dini sehingga beberapa hal yang tidak diinginkan itu ya tidak kembali terjadi gitu. Dan KPU bagaimana harus memastikan tidak ada kesalahan pengiriman seperti surat suara tertukar, pengiriman ulang untuk membutuhkan waktu ini kan cukup lama sekali gitu. Dan semoga untuk pengiriman distribusi logistik di pemilu tahun 2024 baik itu dalam negeri ataupun luar negeri bisa berjalan sukses. Halo kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu. Belakangan ini muncul lagi isu menarik tentang bantuan langsung tunai atau BLT atau bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Isu-isunya berkembang di kalangan masyarakat ini, entah sengaja disampaikan, sengaja diisukan, atau ada pihak-pihak yang kemudian membuat framing tentang ini. Katanya ya, kalau capres yang itu, capres endasmu itu tidak jadi, katanya PKH mau di stop, katanya bantuan tunai tidak mau dilanjutkan, katanya bantuan beras kepada masyarakat miskin mau dihentikan. Itu katanya. Tapi ingat, semua itu bohong. Bantuan langsung tunai, kepedulian pemerintah kepada masyarakat untuk mengatasi kesenjangan sosial itu adalah kewajiban pemerintah. Bahkan kalau Pak Ganjar, Pak Mahfud jadi, dalam visinya Pak Ganjar itu menaikkan yang namanya PKH. Kalau sekarang PKH penerimanya ada 10 juta, kalau Pak Ganjar jadi ditingkatkan menjadi 15 juta penerima keluarga manfaat atau PKH. Belum lagi kemudian Pak Ganjar memiliki program yang namanya dana abadi sosial.
di mana nanti kebutuhan-kebutuhan sosial bisa dijamin. Karena bagaimanapun keluarga miskin, orang miskin itu adalah kewajiban negara kemudian untuk melindungi. Jadi kalau ada yang bilang kepada Anda kalau calon endasmu itu tidak jadi, lalu PKH nanti akan dicabut, Anda jangan percaya. Jangan percaya, itu bohong. Siapapun yang jadi, apalagi Pak Ganjar, program-program sosial, bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat akan tetap dilanjutkan. Pilih yang pasti-pasti, dengan pilih yang endasmu. Terima kasih, salam demokrasi. Salam demokrasi. Kita mau menanggapi yang surat suara yang sudah sampai di negara tersebut, teman-teman. Kenapa itu datangnya begitu cepat gitu? Pak Jokowi sudah mengklarifikasi bahwa ini takutnya terbentur libur, terbentur hari-hari besar yang ada di Taiwan. Tadi sudah diklarifikasi juga, maksudnya sudah ditanggapi oleh masnya tadi, yang kebetulan masnya tadi itu adalah orang yang sudah lama di Taiwan, bahkan mengurusi BMI yang ada di Taiwan, Taipei ya. Dan dia mengatakan bahwa nggak masuk akal ini. Indonesia ini negara besar, teman-teman. Kalau ingin coblosan, kita lihat aja di Malaysia, mungkin di Taiwan, pakailah pesawat, langsung di drop, nyoblos ke sana pada harinya kan bisa. Indonesia negara kaya, negara besar. Kenapa harus lewat pos? Kan berlibat waktunya. Ya, kemudian dugaan tentang sudah tercoblos segala macam ya. Kita lihat info selanjutnya, teman-teman, dan KPU sudah mengatakan bahwa berapa puluh ribu itu ya, mengatakan bahwa itu rusak. Ingat, untuk membawa ke sana itu perlu biaya negara, perlu ongkos negara. Kalau kita melihat soal negara, mungkin segitu kecil ya, 60.000 lebih surat suara itu dinyatakan rusak gitu. Kan keluar uang lagi. Kenapa sih nggak pernah belajar di masa lalu, nggak efisien begitu? Kalau itu tidak terupload di media sosial, ada seorang tenaga kerja membuka itu amplop, ini nggak akan viral. Ya mungkin nggak akan ketahuan juga. Nah, saya pikir KPU harus lebih efisien, lebih cerdas, lebih, mohon maaf, dibenahi lah yang dulu-dulu itu. Kok sekarang terjadi lagi? Oke, kita takutnya apa? Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara ini berkurang gitu kan. KPU adalah instrumen dari negara, harus bersifat netral, itu harus. Mereka semua adalah pelaksana, dan Bawaslu harus pantengin tuh, ya. Kita semua menaruh harapan di pundak kalian semua itu sebagai penyelenggara negara, sebagai instrumen dari negara untuk melaksanakan pemilihan umum Pilpres 2024. Jangan sampai masyarakat kecewa, jangan sampai masyarakat merasa wah, nggak percaya lagi dengan negara dengan kejadian-kejadian seperti ini, teman-teman ya. Tetap kita pantau sama-sama. Ini era digital, era media sosial, segala sesuatu, kabar, berita itu pasti akan cepat tersebar di seluruh negeri, teman-teman. Jadi jangan pernah main-main ya. Salam cerdas, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.